kalimatul iman la ilaha illallah, kalimatul ikhlas la ilaha illallah, kalimatul taqwa la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah, jalan yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling gampang ditempuh, dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdhaliha indallah, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Bukan sembarang zikir, macam-macam zikir. Tapi yang dimaksud di sini adalah bimudawamati zikrillahi. Selanjutnya yang dimaksud zikir itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu bukan zikir sembarangan. Supaya umat kanjeng Nabi Muhammad SAW suka semua. Jangan benci kepada zikir la ilaha illallah. Jangan benci kepada orang yang berzikir la ilaha illallah. Nanti diragukan. Kalau benci kepada orang yang zikir la ilaha illallah, diragukan jangan-jangan kamu bukan orang Islam. Sebab itu kalimat tauhid, kalimah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kalau kamu tidak suka la ilaha illallah, jangan-jangan kamu orang yang selalu musyrik kepada Allah. Gitu. Seperti itu. Hadis yang kemarin disebutkan bahwa orang yang berzikir la ilaha illallah, ahli zikir la ilaha illallah itu, yang la ilaha illallahnya itu diterima dari Syekh Mursyid melalui talqin zikir, itu fungsinya bisa membombardir, meleburkan, menghancurkan dosa sebanyak 4.000, dan dosa itu dosa besar. Arba'atu alafi dzambin minal kabair, 4.000 dosa besar dihancurkan oleh la ilaha illallah. Kalau yang menzikirkan itu tidak punya dosa besar sebanyak 4.000, satu saja nggak punya, untuk siapa? Itu pertanyaan sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh baginda Nabi, kalau begitu dosa keluarganya diampuni dan dosa tetangganya diampuni. Itu orang yang berzikir, ahli zikir la ilaha illallah itu orang yang melindungi keluarganya dan orang yang peduli kepada dosa-dosa tetangganya. Maka di mana saja kalau Anda itu bertetangga dengan ahli zikir la ilaha illallah, harus bersyukur. Jangan membenci. Kalau membenci nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Orang yang melengos, mencok, mewek, ngebok, emong, benci kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti diberikan oleh Subhanahu wa taala itu akibat sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupannya kaya tapi tidak ada kejebaran dalam hatinya. Itu. Maka bersyukurlah
Anda kaum muslimin di mana saja, jika ada tetangga yang ahli zikir maka bersyukur. Kalau Anda belum sempat melaksanakan zikirullah secara mudawamah, setidaknya Anda tidak benci kepada yang zikir Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia itu adalah peduli kepada dosa tetangganya. Gitu. Tetapi kalau benci, ya tidak akan mendapatkan manfaatnya nanti. Kalau benci kepada orang yang zikir la ilaha illallah nggak dapat manfaatnya itu. Tapi kalau senang, walaupun belum melaksanakan, belum bisa melaksanakan, ya nantilah pelan-pelan. Mungkin masih sibuk, mungkin masih apa. Setidaknya merasa senang karena bertetangga dengan ahli zikir pada Allah Subhanahu